Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baginda Marasaurik Ardiansyah dengan NIM 21901221440083. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Transportasi Laut dengan materi yang saya dapat itu vendor dan alat penambat. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu vendor. Vendor adalah alat pelindung yang dipasang antara kapal dan dermaga untuk menyerap energi benturan saat kapal bersandar. Fungsi utamanya adalah mencegah kerusakan pada kapal dan struktur dermaga. Terbuat dari bahan seperti karet, busa elastomer, atau plastik khusus. Vendor dirancang agar tahan terhadap lingkungan laut yang keras, termasuk air asin, sinar UV, dan suhu ekstrim. Daya tahan material ini memastikan perlindungan jangka panjang dan efektivitas dalam menyerap goncangan. Lalu di sini terdapat 3 fungsi utama vendor. Yang pertama itu menyerap energi benturan. Saat kapal merapat ke dermaga, terjadi tumbukan akibat massa kapal dan kecepatan geraknya. Vendor berfungsi meredam energi tersebut agar tidak merusak kapal maupun struktur dermaga. Lalu yang kedua itu melindungi struktur pelabuhan. Dermaga terbuat dari beton atau baja yang kaku dan mudah rusak bila terkena benturan langsung. Vendor menjadi lapisan pelindung antara kapal dan dermaga. Ketiga, menjaga keselamatan kapal. Kapal yang bersandar tanpa vendor berisiko mengalami kerusakan lambung. Dengan adanya vendor, lambung kapal tetap aman dari gesekan keras. Lalu di sini terdapat tipe-tipe vendor, yang mana itu tipe-tipe vendor itu terbagi menjadi 5 tipe. Yang pertama vendor karet silinder, vendor karet kerucut, vendor V, vendor pneumatik, dan vendor tiang. Kita masuk ke tipe vendor yang pertama, yaitu vendor karet silinder. Vendor karet silinder adalah vendor berbentuk tabung panjang yang biasanya dipasang secara horizontal atau vertikal di dermaga. Fungsinya itu ada 3. Pertama itu menyerap energi benturan kapal saat sandar, melindungi dermaga dan kapal dari kerusakan, memberikan bantalan elastis antara kapal dan dermaga. Lalu di sini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu didesain sederhana dan mudah dipasang. Lalu yang kedua itu tahan lama karena terbuat dari karet padat. Lalu yang ketiga itu cocok untuk berbagai ukuran kapal, terutama kapal kecil hingga menengah. Lalu kita lanjut ke kekurangannya. Yang pertama itu kapasitas serap energi lebih kecil dibanding tipe modern. Lalu yang kedua itu tidak cocok untuk kapal berukuran sangat besar. Lalu kita lanjut ke tipe vendor selanjutnya, vendor karet kerucut. Vendor karet kerucut adalah tipe vendor modern berbentuk kerucut yang dipasang di dermaga dengan plat baja besar di bagian depannya. Bentuk kerucut ini membuat vendor mampu menyerap energi tumbukan lebih besar dengan gaya reaksi yang rendah. Terdapat 3 fungsi dari vendor karet kerucut. Yang pertama, menyerap energi benturan kapal ukuran besar. Lalu yang kedua, memberikan perlindungan optimal pada dermaga heavy duty. Lalu yang ketiga, cocok untuk pelabuhan internasional dengan kapal besar dan intensitas tambat tinggi. Lalu di sini juga terdapat kelebihannya. Yang pertama itu kapasitas energi sangat tinggi dibanding vendor klasik. Lalu gaya reaksi rendah sehingga aman untuk kapal. Dan yang ketiga, tahan lama dan efektif di berbagai kondisi pasang surut. Dan juga di sini terdapat 2 kekurangan dari vendor karet kerucut. Yang pertama itu harga lebih mahal dibanding vendor sederhana. Lalu yang kedua, memerlukan struktur dermaga yang kuat untuk pemasangan. Oke, kita lanjut ke vendor V. Vendor V adalah vendor karet berbentuk huruf V atau disebut juga arc vendor yang dipasang langsung pada dinding dermaga dengan baut. Fungsinya itu ada 3. Menyerap energi benturan saat kapal sandar, melindungi dermaga dan kapal dari kerusakan, memberikan gaya reaksi yang lebih rendah dibanding vendor silinder. Lalu terdapat juga kelebihan kekurangan. Nah, kita bahas kelebihan yang pertama, struktur sederhana dan kokoh, mudah dipasang langsung pada dinding dermaga, perawatan relatif mudah, efektif untuk kapal ukuran kecil dan menengah. Lalu di sini terdapat juga kekurangannya. Yang pertama itu tidak cocok untuk kapal berukuran sangat besar. Yang kedua itu serapan energi lebih rendah dibanding tipe yang kerucut. Lalu di sini ada vendor pneumatik. Vendor pneumatik adalah vendor berbentuk silinder besar berisi udara bertekanan, biasanya dilapisi jaring rantai atau ban bekas di sekelilingnya, seperti yang ada di gambar. Lalu terdapat juga 3 fungsi dari vendor pneumatik. Yang pertama itu menyerap energi benturan saat kapal bersandar di dermaga atau saat kapal sandar ke kapal lain atau ship to ship. Yang kedua, memberikan perlindungan elastis karena berisi udara. Yang ketiga, cocok digunakan operasi di laut terbuka, terminal minyak dan gas, serta pelabuhan besar. Lalu di sini juga terdapat 4 kelebihan dari vendor pneumatik. Yang pertama itu mobilitas tinggi, bisa dipindahkan dengan mudah. Yang kedua, ringan dan fleksibel karena hanya berisi udara. Yang ketiga itu kapasitas serap energi cukup besar. Lalu yang keempat, bisa dipakai pada berbagai ukuran kapal termasuk kapal tanker raksasa.
Lalu juga di sini terdapat 3 kekurangan dari vendor pneumatik. Yang pertama itu membutuhkan perawatan rutin, pengecekan tekanan udara, lebih mahal dibanding vendor sederhana. Lalu yang ketiga bisa bocor atau rusak jika terkena benda tajam. Selanjutnya itu ada vendor tiang. Vendor tiang adalah vendor yang berupa tiang-tiang vertikal dari kayu baja atau beton yang dipancang di depan dermaga atau di area tambatan. Bisa lihat juga seperti yang ada di gambar. Lalu fungsi dari vendor tiang itu ada 3: menahan benturan kapal agar tidak mengenai dermaga langsung. Lalu yang kedua, mengerahkan posisi kapal saat sandar. Lalu yang ketiga itu digunakan sebagai guide struktur di pintu masuk pelabuhan, jembatan, atau kanal sempit. Di sini juga terdapat 3 kelebihan dari vendor tiang. Yang pertama itu kuat dan tahan lama jika menggunakan material baja atau beton. Lalu yang kedua itu efektif untuk melindungi struktur penting seperti pilar jembatan, pintu air, dan dermaga. Lalu yang ketiga itu bisa dipasang berkelompok sehingga lebih kokoh. Juga terdapat 3 kekurangan dari vendor tiang. Yang pertama itu biaya konstruksi yang relatif tinggi. Lalu yang kedua itu tidak sefleksibel vendor karet karena daya serap energi lebih rendah. Lalu jika menggunakan kayu mudah rusak karena cuaca atau serangan organisme laut. Oke, sekarang kita masuk ke materi di alat penambat. Alat penambat atau mooring equipment adalah perlengkapan yang digunakan untuk mengikat kapal ke dermaga agar kapal tetap aman saat sandar meskipun ada arus, angin, atau gelombang. Di sini tuh ada berbagai jenis-jenis alat penambat. Yang pertama itu bollard, tiang baja cor atau baja padat yang dipasang di dermaga. Fungsinya untuk mengikat tali kapal. Bentuknya bermacam-macam: single bollard, double bollard, T-head bollard, atau hand bollard. Untuk bollard itu bisa dilihat seperti gambar yang di atas. Lalu di sini ada cleat, alat penambat berbentuk huruf T atau H kecil, biasanya untuk kapal kecil atau di marina. Fungsinya sama, untuk mengikat tali, tetapi kapasitas beban lebih rendah. Lalu di sini ada hook atau quick release hook. Sistem pengait modern di pelabuhan besar memungkinkan pelepasan tali tambat dengan cepat. Lalu banyak dipakai di terminal LNG, minyak, dan pelabuhan modern. Lalu ada capstan atau mooring winch, drum berputar yang membantu menarik atau mengulur tali tambat. Biasanya dipakai di dermaga untuk membantu kapal besar agar tali bisa dikencangkan dengan mudah. Oke, segitu mungkin materi yang bisa saya sampaikan tentang vendor dan penambat. Mungkin di sini terdapat 4 kesimpulan. Ya, pertama itu vendor penting sebagai pelindung benturan antara kapal dan dermaga. Tipe vendor dipilih berdasarkan ukuran kapal dan kondisi perairan. Lalu perencanaan vendor harus memperhatikan aspek teknis dan ekonomis. Lalu yang terakhir di situ adalah alat penambat menjamin keamanan dan kestabilan kapal saat tambat. Mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.